Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Jens Raven sebagai opsi pengganti Rafael Struijk di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pernyataan tegas Sandy Walsh yang tak mau disebut bule, "Saya orang Indonesia." Tapi sebelum lanjut ke berita utama baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jens Raven sebagai opsi pengganti Rafael Struijk di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Persiapan Timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Piala AFF 2024 terus menjadi perhatian publik. Kompetisi 2 tahunan ini tidak hanya menjadi panggung unjuk gigi bagi para pemain muda, tetapi juga tantangan besar bagi pelatih Shin Tae-yong dalam membangun skuad yang kompetitif. Salah satu persoalan krusial yang dihadapi adalah potensi absennya sejumlah pemain yang bermain di luar negeri. Ajang ini memang tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub cenderung enggan melepas pemain mereka untuk membela Timnas Indonesia. Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan, kebutuhan akan langkah antisipatif menjadi sangat mendesak. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengakui bahwa tantangan pemanggilan pemain berbasis luar negeri menjadi perhatian utama dalam persiapan Timnas U22. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Rafael Struijk. Pemain naturalisasi yang kini memperkuat Brisbane Roar di Australia itu kemungkinan tidak dilepas oleh klubnya. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemain yang dibutuhkan," ujar Sumarji, mengindikasikan bahwa BTN terus menjalin komunikasi intensif dengan klub hingga tenggat waktu 5 Desember 2024. Meski demikian, peluang pemanggilan pemain seperti Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand masih belum pasti, mengingat klub-klub di Eropa maupun Australia cenderung memprioritaskan jadwal kompetisi mereka. Hal ini menempatkan Shin Tae-yong pada posisi yang sulit, karena ketidakhadiran pemain-pemain tersebut dapat memengaruhi kekuatan tim secara signifikan. Oleh karena itu, opsi untuk mengandalkan pemain alternatif, baik dari kalangan muda maupun naturalisasi lokal, menjadi solusi yang paling realistis. Jens Raven sebagai solusi di lini depan. Salah satu nama yang muncul sebagai opsi pengganti adalah Jens Raven, penyerang muda berbakat yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U20. Raven dinilai memiliki kualitas dan potensi besar untuk menjadi andalan lini depan Timnas U22 di Piala AFF 2024, terutama selama fase grup. Musikan, mantan striker Persik Kediri sekaligus pemain terbaik Ligina 2003, mengusulkan agar Shin Tae-yong mempertimbangkan Raven sebagai pengganti sementara untuk Rafael Struijk. Kalau boleh usul, Jens Raven bisa dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Rafael Struijk di Piala AFF 2024. Namun, soal itu tergantung komunikasi antara Shin Tae-yong dengan Indra Syafri, ungkapnya. Menurut Musikan, Jens Raven dapat mengisi posisi Struijk selama babak penyisihan grup. Jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal, ada peluang bagi Struijk untuk bergabung, karena Brisbane Roar disebut bersedia melepasnya di tahap tersebut. Anak ini juga punya kualitas bagus. Dengan pengalaman latihan di luar negeri, Jens Raven siap tampil di level ini, tambah Musikan. Kualitas dan pengalaman Jens Raven. Sebagai salah satu pemain muda yang telah mendapatkan pengalaman di berbagai turnamen internasional, Jens Raven menunjukkan perkembangan pesat dalam kualitas permainannya. Baru-baru ini, ia bersama 5 pemain muda lainnya, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arhan Kaka, Sultan Zaki, dan Ikram Al-Ghifari, menyelesaikan pemusatan latihan di Jepang. Musikan memuji kondisi fisik dan mental Raven yang semakin matang. Latihan intensif di Jepang telah memberikan modal penting bagi Jens Raven. Dia tidak hanya punya fisik yang prima, tetapi juga mulai terbiasa dengan tekanan di level internasional, ujarnya. Raven juga dinilai sebagai bagian penting dari regenerasi Timnas Indonesia. Dengan melibatkan pemain muda di kompetisi seperti Piala AFF, mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga tetapi juga meningkatkan jam terbang untuk menghadapi turnamen yang lebih besar, seperti Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Peluang pemain muda di Piala AFF 2024. Selain Jens Raven, Shin Tae-yong juga mempertimbangkan pemain-pemain muda lain dari skuad U20 yang dibina oleh Indra Syafri. Nama-nama seperti Kadek Arel, Arhan Kaka, dan Sultan Zaki diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U22. Jika program di Piala AFF 2024 bertujuan untuk mempromosikan pemain muda, maka ini adalah momen yang tepat. Anak-anak U20 ini akan mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional yang sangat kompetitif,
kata Musikan. Piala AFF juga menjadi ajang pembuktian bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya menjadi peluang untuk mengasah kemampuan, tetapi juga memberikan panggung untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta berbakat yang siap bersaing di level lebih tinggi. Tantangan di Grup B. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Vietnam dipandang sebagai lawan terkuat, mengingat rekam jejak mereka di level Asia Tenggara. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya, terutama dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat. Shin Tae-yong diharapkan mampu memaksimalkan potensi skuad yang ada, baik dari segi pemain senior maupun pemain muda. Dukungan penuh dari BTN, PSSI, dan publik sepak bola Indonesia juga menjadi elemen penting dalam perjalanan Timnas di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi kesempatan emas bagi pemain seperti Jens Raven untuk menunjukkan kualitasnya di panggung internasional. Dengan tantangan absennya pemain-pemain yang berbasis di luar negeri, kehadiran pemain muda seperti Raven dapat memberikan solusi sekaligus membangun fondasi bagi masa depan sepak bola Indonesia. Melalui pendekatan strategis, komunikasi yang baik antara BTN, Shin Tae-yong, dan klub-klub terkait, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil solid dan memberikan kebanggaan bagi bangsa. Semoga perjalanan di Piala AFF 2024 menjadi awal dari pencapaian besar lainnya di kancah sepak bola Asia. Pernyataan tegas Sandy Walsh yang tak mau disebut bule, "Saya orang Indonesia." Sandy Walsh, bek andalan Timnas Indonesia, kembali menegaskan kecintaannya terhadap tanah air dengan sebuah pernyataan yang menarik perhatian banyak pihak. Pemain naturalisasi berdarah campuran Indonesia dan Belanda ini menyatakan bahwa dirinya adalah orang Indonesia, bukan bule, seperti yang sering dianggap orang lain. Hal ini diungkapkan dalam momen santai jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di tengah persiapan yang intens, momen kebersamaan para pemain Timnas Indonesia di luar lapangan menjadi sorotan. Salah satu momen menarik adalah interaksi antara Sandy Walsh dan Rizky Ridho, yang menyoroti kekompakan dan semangat kebersamaan dalam tim. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, para pemain Timnas Indonesia menghabiskan waktu di hotel untuk bersantai dan mempersiapkan diri. Salah satu rutinitas yang dilakukan adalah memangkas rambut sebagai bagian dari persiapan. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Sandy Walsh sedang merapikan penampilannya. Momen ini menjadi menarik ketika Rizky Ridho, rekan satu timnya, tiba-tiba melontarkan candaan ringan. "Tidak bagus, bule," ujar Rizky sambil tertawa, menggoda Sandy. Namun, respon Sandy tidak terduga. Ia menjawab dengan nada tegas namun bersahabat, "Tidak bule ya? Diam-diam." Candaan itu kemudian berlanjut dengan sebuah pertanyaan dari seseorang di ruangan tersebut, "Are you bule or not?" Sandy kembali memberikan jawaban yang tegas dan penuh rasa bangga, "Tidak bule, saya Indonesia." Pernyataan Sandy Walsh bahwa dirinya bukan bule, tetapi orang Indonesia menunjukkan bagaimana ia memandang dirinya sebagai bagian dari bangsa ini. Sebagai pemain naturalisasi, Sandy memiliki darah campuran Belanda dan Indonesia dari garis keturunan ibunya. Meski secara fisik ia terlihat seperti orang Eropa, Sandy selalu menegaskan bahwa ia adalah orang Indonesia, baik dalam hati, jiwa, maupun semangat. Sikap ini juga menunjukkan kedewasaan Sandy dalam memahami identitasnya sebagai pemain naturalisasi. Ia tidak hanya membela Timnas Indonesia di lapangan, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang erat dengan rekan setimnya dan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, istilah bule sering digunakan untuk merujuk pada orang asing berkulit putih, terutama dari ras Kaukasoid. Istilah ini sering digunakan secara santai dalam percakapan sehari-hari, tetapi terkadang menimbulkan kesan keterpisahan bagi seseorang yang sebenarnya merasa menjadi bagian dari Indonesia. Bagi Sandy Walsh, label bule tidak mencerminkan siapa dirinya. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk membawa nama bangsa di panggung internasional. Pernyataannya yang menolak disebut bule menjadi bukti nyata rasa cinta dan pengabdian Sandy terhadap Indonesia. Kecintaan Sandy terhadap Indonesia tidak hanya terlihat dalam ucapannya, tetapi juga dalam kontribusinya di lapangan. Sejak resmi menjadi pemain naturalisasi pada tahun 2022, Sandy telah menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Ia selalu tampil penuh semangat dalam setiap pertandingan, baik di laga persahabatan, turnamen resmi, maupun kualifikasi internasional. Di luar lapangan,
Sandi juga dikenal sebagai pemain yang ramah dan mudah bergaul. Ia kerap membagikan momen kebersamaan dengan rekan-rekannya melalui media sosial, memperkenalkan budaya Indonesia kepada penggemarnya di Eropa, dan menunjukkan kebanggaannya terhadap tradisi serta kuliner lokal. Sandy Walsh adalah contoh nyata bagaimana seorang pemain naturalisasi dapat menjadi bagian integral dari timnas Indonesia, bukan hanya melalui kemampuannya di lapangan, tetapi juga melalui sikap dan kecintaannya terhadap tanah air. Pernyataannya, "Saya Indonesia, bukan bule," adalah bukti komitmennya untuk terus mengharumkan nama bangsa. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.